kembali lagi dengan saya Yohana Syegian dengan NIM akhir 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan administrasi. Nah, ini ada agenda pembahasannya. Yang pertama itu dasar perhitungan pajak, di mana kita memahami konsep dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPh dan PPN, serta mekanisme biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangi. Yang kedua itu ada depresiasi atau penyusutan. Di sini kita akan mempelajari alokasi biaya, perolehan aktivitas tetap berwujud karena menurunnya nilai penggunaan atau berlalunya waktu. Yang terakhir itu ada amortisasi, di mana di sini kita akan memahami proses pelunasan utang terhadap serta penyusutan nilai untuk aktivitas tidak terwujud seperti hak pajak. Nah, kita masuk ke dasar pengenaan pajak atau DPP. Dimana divisinya itu, DPP adalah nilai dasar seperti harga jual, penggantian, nilai impor atau ekspor yang digunakan untuk menghitung pajak terletak. Rumus umumnya ada pajak terletak sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, dimana DPP berlaku untuk berbagai jenis pajak termasuk PPh. Yang dimana dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 24, dan PPh final itu 4 ayat 2. Tidak hanya PPh, kita juga akan jenis pajak termasuk PPN juga. Itu masuk ke penentuan DPP yang tepat sangat krusial agar perhitungan pajak akurat dan tidak menimbulkan sanksi. Ragam dasar pengenaan PPh. Setiap pasal PPh memiliki dasar perhitungan yang unik sesuai subjeknya, seperti PPh 21 atau pegawai tetap. Ini penghasilan kena pajak atau PKP yang penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, atau ditambah iuran pensiun dan ditambah lagi PTKP. Untuk bukan pegawai seringkali dari 50% dari bruto. Nah, untuk di PPh 22 itu nilai impor, di mana basis adalah nilai cost, instrument, dan free ditambah biaya cukai masuk. Ini tidak termasuk BPN yang dipungut. Nah, di pasal PPh 23 itu jasa dan sewa, di mana nilai bruto dari imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruktural, dan yang lain-lain. Ini tidak termasuk PPN. Nah, di PPh 15 itu adalah norma khusus. Dasar pengenaan PPN. Yang pertama itu ada harga jual, di mana nilai uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP. Yang penggantiannya itu nilai uang yang diminta pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Nilai ekspor atau impor itu nilai uang yang diminta oleh eksportir atau nilai dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan pembayar. Di sini kita melihat teks invoice-nya contohnya. Kita masuk ke biaya. Dalam fiskal, tidak semua biaya akuntansi dapat mengurangi pajak. Prinsip utamanya adalah hubungan dengan 3M, yang dimana 3M itu mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Dimana boleh dikurangi, itu ada beberapa seperti biaya pembelian bahan dan gaji pegawai, biaya promosi, biaya penelitian dan pengembalian di Indonesia, penyusutan dan amortisasi, dan iuran pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Yang tidak boleh itu, yang pertama itu pembagian laba atau dividen. Yang kedua itu biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarga. Dan natural pembukaan kecuali daerah tertentu. Dan yang terakhir itu ada sanksi administrasi. Ini kita akan membahas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak untuk melindungi masyarakat penghasilan rendah. Seperti 54 juta itu bagi wajib pribadi, dasar PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi dalam 1 tahun. Nah, 54 itu jika digabung dari istri yang bekerja. Nah, terus 4,5 juta itu dari
tambahan kawin. Tambahan ini kayak misalnya kita sudah kawin itu akan dikurangi dengan 4,5 juta. Nah, 4,5 juta ini pertanggungan juga, bisa anak, keluarga, atau anak angkat juga termasuk 4,5 juta. Tapi batasnya itu hanya 3 orang saja. Oke, kita masuk ke dalam konsep depresiasi, di mana depresiasi itu adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ini mencerminkan penurunan nilai aset karena pemakaian fisik atau keusahaan. Faktor penentunya itu yang pertama itu ada harga yang diperoleh, biaya beli tambah investasi. Terus ada masa manfaatnya itu investasi, berapa lama aset produktif digunakan. Nah, kita masuk ke metode perhitungan depresiasi. Yang pertama itu ada metode garis lurus, di mana membebankan biaya penyusutan yang sama rata setiap tahun selama masa manfaat aset. Yang dimana rumusnya itu biaya sama dengan harga diperoleh dikurangi residu terus dibagi sama umur ekonomis. Ini cocok untuk bangunan atau aset yang menurunnya nilai stabil. Yang kedua itu ada metode saldo menurun. Ini dimana membebankan biaya penyusutan yang lebih besar di tahun-tahun awal dan penurunan sering waktunya. Rumusnya itu biaya sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Ini cocok untuk metode mesin kendaraan yang cepat usang teknologinya. Baik, kita masuk ke amortisasi utang dari aset tak terwujud. Amortisasi memiliki dua konteks utama dalam akuntansi dalam pajak. Yang pertama itu aset tidak terwujud, yang dimana proses alokasi biaya pemberolehan untuk aset seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill selama masa manfaatnya. Tujuannya itu mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi aset tersebut. Yang kedua, ada pelunasan utang. Ini adalah jadwal pembayaran cicilan utang yang memisahkan antara pembayaran pokok dan bunga. Seiringnya waktu, porsi bunga mengecil dan porsi pokoknya akan membesar. Di sini ada ringkasan perbedaannya antara depresiasi dan amortisasi. Dari objeknya, depresiasi itu adalah aset tak terwujud, contohnya mesin, gedung, mobil. Sedangkan amortisasi itu aset yang tidak terwujud, seperti alokasi biaya atau pelunasan pinjaman. Dari tujuannya, depresiasi itu alokasi biaya fisik karena keusiaan. Sedangkan amortisasi itu alokasi biaya hak atau pelunasan pinjaman. Dari nilai residunya, perbedaan itu dari depresiasi itu seringkali memiliki nilai residu yakin masa manfaatnya. Sedangkan amortisasi itu biasanya tidak memiliki nilai residu ya, atau nilai nol saat haknya habis. Dari metode pajaknya dapat dibedakan kalau depresiasi itu garis lurus dan saldonya menurun. Sedangkan amortisasi itu garis lurus dan saldonya menurun tergantung ke kelompok hartanya. Oke, kita udah sampai di penghujungnya. Di kesimpulan dari yang saya ucapin dari tadi itu, kita dapat memahami tepat mengenai DPP, memastikan kepatuhan pajak. Manajemen depresiasi dan amortisasi yang akurat tidak hanya mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dilaporkan di keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi perencanaan pajak yang legal untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Sekian yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya tutup video ini. Terima kasih.